Halo, perkenalkan saya Aldi di Sekilas Matematika. Pada episode kali ini akan dijelaskan tentang persamaan diferensial biasa, terutama terkait apa itu persamaan diferensial biasa. Oke, terlebih dahulu sebelum mengetahui apa itu persamaan diferensial biasa, kita harus mengetahui apa itu persamaan diferensial. Nah, persamaan diferensial ini adalah persamaan yang melibatkan fungsi tak diketahui dan turunannya. Persamaan diferensial biasanya dibagi menjadi dua jenis berdasarkan banyak variabel bebasnya. Kalau variabel bebasnya hanya ada satu, itu namanya persamaan diferensial biasa. Kalau lebih dari satu variabel bebasnya, itu namanya persamaan diferensial parsial. Tapi persamaan diferensial parsial kita pelajari nanti ya. Jadi persamaan diferensial biasa dulu. Kita tetapkan dulu bahwa ada dua variabel. Yang satu itu variabel terikat, yaitu Y, dan ada variabel bebas, yaitu X. Ingat ya, karena kita akan membahas persamaan diferensial biasa, berarti variabel bebasnya hanya ada satu. Jadi, untuk selanjutnya, kalau ada Y, kita udah tahu ya, itu ada variabel terikat, sedangkan X-nya adalah yang variabel bebas. Di sini dikenalkan order dari suatu persamaan diferensial adalah indeks turunan tertinggi yang terkait dengan persamaannya. Persamaan diferensial biasa order ke n dapat dinyatakan dalam bentuk sesuai persamaan berikut ya. Agar lebih kebayang, kita berikan contohnya. Oke, berarti di sini contoh yang pertama kita punya x kuadrat y double aksen, oke, dikurangi 3xy aksen ditambah 4y sama dengan 0 ya. Oke, sesuai contoh yang ini. Nah, ini jelas adalah persamaan diferensial biasa ya. Karena ini kan sesuai dengan bentuk yang tadi ya, berarti ini adalah si fungsinya ya. Fx ini y, terus ini y aksen, ini Y double aksen ya. Nah, ini tuh yang ini kan. Oke, sama dengan 0 sesuai yang tadi. Berarti di sini terlihat ya turunan tertingginya itu adalah turunan kedua. Makanya dia bisa disebut persamaan diferensial biasa order kedua. Oke, ya sesuai yang ini ya. Sedangkan untuk persamaan yang nomor 2, ini adalah persamaan diferensial biasa order ketiga. Kenapa? Padahal kan bentuknya tidak sesuai dengan bentuk umum dari persamaan diferensial biasa order ke n ya. Perhatikan bahwa dengan pindah ruas sederhana ya, berarti kan kita tadi punyanya, ya ini turunan ketiga gitu ya. Lalu kita punya apa? Kurangi 2x pangkat 5 sama dengan y ya. Nah, ini kan kalau kita pindah ruas, kita punya apa? Y. Turunan ketiga dikurangi 2x pangkat 5 kurang y ya. Y-nya kita pindah ruas ke kiri sama dengan 0. Nah, berarti ini kan si yang tadi ya, f dalam kurung x, y aksen, y double aksen, tapi ini kan sampai turunan ketiga, berarti sampai turunan ketiga ya fungsinya. Kayak gitu kan, sama dengan 0. Oke, karena si ininya ada yang ini, berarti kita dapat kesimpulan dia adalah persamaan diferensial biasa, tapi ordernya order ketiga ya, karena turunan tertingginya turunan ketiga. Nah, kalau sudah mengerti tentang order, kita lanjut ya. Di sini ada masalah paling sederhana dalam suatu persamaan diferensial biasa. Ya, masalahnya cuma ada satu nih yang biasa dibahas, yaitu ada mencari solusi yang memenuhi persamaan diferensial biasa tersebut. Di sini kasih contoh, misalkan kita punya persamaan diferensial biasa, y aksen kurang y sama dengan 0. Kita tulis dulu ya. Di sini jadi kita punya contoh, persamaan diferensial biasa, y aksen kurang y sama dengan 0. Karena kita mau cari solusi dari persamaan ini, berarti kita ada caranya carinya, tapi itu belum diajarin. Jadi kita akan langsung kasih tahu aja solusinya itu salah satunya adalah yang ini. Sesuai dengan persamaan 2 ya. Y dalam kurung X sama dengan E pangkat X. Oke, jadi ini kita bisa tulis ya bahwa solusinya itu adalah Y dalam kurung X sama dengan E pangkat X. Kenapa ini adalah solusi? Kalau solusi berarti memenuhi persamaan awal kan? Coba kalau kita cari turunan pertamanya, ya kita cari turunan ini terhadap X kan? Ya berarti kita punya E pangkat X juga ya. Coba kamu substitusi ke persamaan awalnya ya. Kalau disubstitusi kan kita punya nanti Y aksennya kan kita bisa ganti jadi E pangkat X ya. Jadi E pangkat X kurang. Nah, Y-nya juga karena Y itu adalah E pangkat X, berarti kita ganti juga ya. Jadi E pangkat X sama dengan 0. Benar ya kalau dihitung 0 itu sama dengan 0. Berarti ini menunjukkan nilai solusi ini memenuhi persamaan. Ya makanya dia disebut solusi ya, persamaan awalnya. Oke,
Tapi sebenarnya solusinya tuh nggak cuman hanya ada satu ini ya, bukan E pangkat X doang. Selain itu tuh ada solusi lain. Jadi solusi persamaan diferensial biasa itu biasanya nggak tunggal. Ada banyak solusinya. Nah, solusi yang semua solusinya itu bisa ditulis di persamaan tiga ya. Persamaan tiga yang ini, di mana C itu merupakan suatu konstanta. Persamaan tiga ini biasa disebut sebagai solusi umumnya ya. Jadi kalau masih ada konstantanya seperti ini, biasanya disebut sebagai solusi umum. Kalian bisa coba cek ya, untuk semua nilai C nih, misal C-nya 3, kamu substitusi ke persamaan awal kayak tadi, pasti dia memenuhi persamaan awal, makanya dia merupakan solusi ya. Nah, selain ada yang namanya solusi umum, di sini ada juga yang namanya solusi khusus. Nah, solusi khusus itu didapat kalau kita dapat nilai awalnya ya, diketahui nilai awal pada persamaan diferensialnya. Sebagai contoh di sini pada persamaan 4 ya, itu persamaan diferensialnya yang tadi ya, tapi ada tambahan nilai awal. Yaitu kalau X-nya 0, ini kan dibaca Y dalam kurung 0 sama dengan 2, itu berarti kalau X-nya 0, nilai Y-nya 2 ya. Kita bisa cari solusi khususnya. Nah, solusi khusus itu kalau udah nggak ada nilai C-nya ya. Oke, coba kita kerjakan ya. Di sini kan kita tahu sebelumnya kita punya persamaan diferensial yang tadi ya, seperti ini. Tapi di sini dikasih tahu nilai awalnya. Kalau X-nya 0, nilai Y-nya adalah 2 ya. Karena kita udah tahu ya solusi umumnya. Oke, solusi umumnya. Kita udah tahu nih sebelumnya. Dari persamaan diferensial ini, solusi umumnya kan adalah Y dalam kurung X sama dengan C kali E pangkat X ya. Nah, ini dapat dari mana? Nanti diajarin. Sekarang tahu dulu aja hasilnya seperti ini. Tapi ini masih solusi umum karena masih ada konstantanya ya. Konstanta ini bisa dicari karena kita tahu nilai awalnya dengan cara substitusi aja ke sini. Kan Y dalam kurung 0 itu sama aja kayak yang YX ini, cuman X-nya kita ganti 0 ya. Jadi kita punya C, pangkat 0 kan? Sama dengan 2 kan ya. Ini kan sama dengan yang ini, cuman X-nya diganti 0 kan. Dengan dikerjakan secara sederhana, pangkat 0 itu kan 1. Berarti C-nya itu 2 ya. C kali 1 kan C, makanya C-nya 2. Oke, karena C-nya udah dapat 2, kita dapat namanya solusi khusus. Solusi khusus tuh udah nggak ada nilai C-nya. Oke, jadi solusi khususnya di sini Y dalam kurung X. Nah, C-nya kan udah dapat nilainya 2, tinggal diganti 2 ya. 2 pangkat X. Inilah yang disebut dengan solusi khusus. Sekian untuk episode kali ini. Semangat belajar!